Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga kuliah teknik tenaga listrik ya. Kali ini kita akan membahas tentang listrik bolak-balik ya. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas listrik searah. Sekarang kita membahas listrik bolak-balik ya, atau yang lazim disebut listrik AC, singkatan dari alternating current ya. Oke. Yang pertama saya ingin mengenalkan rangkaian listrik bolak-balik seperti ini ya, yaitu rangkaian listrik dari suatu sistem yang digerakkan oleh sumber listrik bolak-balik. Jadi rangkaian listrik bolak-balik cirinya ada sumber listrik bolak-balik ya. Ini simbol listrik bolak-balik. Kalau kemarin kan ini simbol searah karena rangkaian listrik searah. Sekarang rangkaian listrik bolak-balik, maka simbolnya ini simbol listrik bolak-balik sumbernya. Nah ini di phase yaitu beban ya, bebannya. Oke, karena ini ada beban maka ada arus. Oke, ya. Nah ciri dari suatu rangkaian listrik bolak-balik atau AC ini adalah nantinya didominasi oleh simbol-simbol komponen resistor ya atau tahanan, induktor dan kapasitor. Dalam konteks daya, kalau kita bicara sistem daya listrik nanti didominasi oleh komponen-komponen ini ya, resistor, induktor dan kapasitor. Itu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara listrik bolak-balik nanti juga seperti halnya listrik DC kemarin, ada yang disebut sumber listrik bolak-balik atau sumber AC murni ya. Murni ini artinya dihasilkan melalui perputaran generator ya. Jadi ini contohnya generator listrik bolak-balik, ini genset ya, seperti yang di rumah ya. Ini genset, ini generator yang paling sederhana ya, sampai nanti generator listrik yang ada di PLN itu. Nah itu bekerja berdasarkan generator listrik bolak-balik ya. Jadi ciri sumber listrik bolak-balik itu kan ada colokan di rumah yang petak itu listrik bolak-balik itu ya. Nah, sumber listrik bolak-balik ini yang murni, gelombang nanti kalau dilihat pakai alat osiloskop. Osiloskop itu alat yang bisa membaca gelombang listrik, bentuk gelombang, bentuknya seperti ini ya. Ini kalau dilanjutkan nih begini terus ya, ini satu periode. Nah, ini bentuk apa nih? Bentuk sinus ya. Nah, bentuk sinus. Jadi listrik colokan kalian di rumah tuh, colokan listrik di rumah tuh yang besar tegangannya 220 itu bentuk gelombang kayak gini. Ya. Karena itu listriknya murni. Murni berasal dari perputaran generator. Memangnya ada nggak murni, Pak? Ada ya. Yang nggak murni nanti seperti ini. Nah, ini sumber bolak-balik nggak murni. Gelombangnya kayak begini, perhatikan ya, petak. Memang mirip menyerupai bolak-balik kalau diambil slope-nya, tengah-tengahnya ini kayak bolak-balik. Tapi ini palsu ya. Ini diperoleh dari listrik searah, dari aki misalnya kan, dimasuk alat yang namanya inverter ya. Inverter nanti keluar inverter ini listrik bolak-balik seperti ini. Ini yang bagus ini. Ini sine wave modification namanya ini, gelombang gini. Kalau yang jelek biasa itu yang mutu-mutu biasa malah petak-petak aja. Petak atas satu, petak bawah satu, petak atas satu, petak bawah satu. Demikian seterusnya. Tapi ini udah mulai bagus. Ya. Nah, artinya bagaimanapun juga tidak akan bisa meniru yang murni ya. Karena bagaimanapun sumbernya dari aki. Aki ini kan kemarin kalau kita pelajari dari layar osiloskop gelombangnya lurus ya. Lurus. Nah, jadi tabiat sifat-sifat lurusnya masih nampak di sini. Ya, sifat-sifat lurusnya masih nampak. Nah, itulah yang dikatakan sumber AC tak murni ya. Tapi namun demikian ini masih bisa untuk menghidupkan peralatan listrik AC walaupun mungkin agak terbatas ya. Tidak semua betul yang bisa untuk kalau untuk penerangan, untuk yang komputer atau yang biasa kita kenal masih bisa. Tapi kalau untuk motor-motor bolak-balik mungkin yang dari besar mungkin agak-agak sedikit berbeda kalau disuplai dengan listrik yang asli kayak begini. Oke.
Kalau di mobil banyak pakai ini nih ya, mobil. Jadi kalau mobil-mobil bus itu kan itu pakai video, pakai segala macam ya, pakai televisi yang televisi kayak di rumahan tuh dipindahkan ke dalam bus. Itu menggerakkannya kan pakai gini. Jadi aki dari mobil bus tuh masuk inverter, keluarnya bolak-balik gini. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya nanti ada yang dikatakan sumber bolak-balik 3 fasa atau sumber AC 3 fasa. Nah, jadi sumber 3 fasa ini bentuk gelombang ini sumber 3 fasa ini sesungguhnya seperti 3 buah sumber ya. Ini biasanya berdaya besar untuk industri ya. Ya, bentuk gelombang 3 karena 3 fasa 3. Kalau yang ini kan 1 fasa ya. Ini juga 1 fasa. Kalau ini 3 fasa. Jadi sekali masuk ke rumah tuh R fasa R sama N1, katakan 220 misalkan, S ke N 1, jadi 3 sekali 3. Tapi bukan berarti dia paralel ya, bukan, tapi ini khusus. Nah, mungkin saya tak akan sampai menjelaskan ini teknis sekali, ini untuk konsumsi anak elektro ini ya. Baik. Lanjut ya. Nah, persamaan gelombang tegangan ya, karena tadi ini bentuknya sinus ya. Ini bentuk sinus. Ini juga ada peta, berarti ini ada gelombang yang kita bahas. Makanya kita bicara persamaan gelombang tegangan. Ya. Kalau listrik searah kemarin gimana? Masih ingat gelombangnya bentuknya? Lurus ya, lurus. Kalau searah kalau DC yang tak berli kemarin ada berdenyut ya. Kayak gunung di atas sumbu X. Nah, ini kalau gelombang listrik tegangan bolak-balik, nah bentuknya kayak gini nih. Nih. Ya, kecuali ini dikatakan gelombang listrik bolak-balik ini. Nah, kenapa dikatakan bolak-balik? Karena sebagian ada yang berharga positif, sebagian berharga negatif, sebagian positif, sebagian negatif. Demikian seterusnya, berganti-ganti. Perhatikan nih, loh, ini juga ya, ada harga negatif, ada harga positif. Ini juga ada harga negatif, harga positif. Yang ini nggak ada harga negatifnya, semuanya berada di atas sumbu T ini, berharga positif. Makanya yang ini tidak termasuk gelombang listrik bolak-balik. Berarti gelombang apa nih? Gelombang listrik DC. Kan kalau DC itu hanya satu sisi saja nilainya. Tapi kalau balik-balik 2 sisi, ya. Positif dan negatif. Nah, itu ya. Ini umum ya. Nah, sementara yang kita pakai di rumah-rumah yaitu pada sumber listrik AC murni, ya. Nah, generator yang berputar akan menghasilkan tegangan listrik dengan siklus gelombang berulang fungsi periodik ya, yang mana persamaannya secara matematis dapat dijabarkan seperti ini. Sinus ya, jadi sama seperti ini tadi yang kita jelaskan nih, sinus berbentuk gelombang sinus. Nah, ini dia. Nah, untuk listrik bolak-balik ini gelombangnya kita dapat tinjau secara sinus. Ini kalau versi sinusnya begini. Ya, ini kan kalau kita lanjutkan kan begini nih. Lanjut begini ya, terus. Nah, kita ambil sepenggal aja, kita mulai dari titik 0 sampai ke titik 0 lagi, ini dikatakan satu periode ya, satu siklus ya. Nah, ini fungsi ini sumbu V, berarti ini besar tegangan. Ini kita katakan tegangan puncak, tegangan puncak positif PM. Ini tegangan puncak negatif PM ya. Ini sumbunya sumbu omega T. Apa omega itu? Omega itu kecepatan sudut dan waktu, di omega T. Jadi fungsi ruang, kecepatan ruang dan kecepatan sudut dan waktu, maka omega T ya. Ini satu siklus ya. Kalau kita pandang nih dalam derajat, ini 0 derajat, 90 derajat, 180 ya, 270, 360. Jadi satu putaran ini kalau diputar dari sini nih, putarannya nih kemari. Nah, U sampai ke U lagi, ini sama dengan gerakan dari sini sampai ke sini. Ya, perhatikan. U dari U sini ini anggap sini sampai ke ini setengah putaran, ini dia. Lanjut setengah putaran lagi negatif, ini dia. Jadi satu putaran, ini dia. Ya. Ini analoginya. Nah, karena ini persamaan gelombang listrik bolak-balik versi sinus, ini kan gelombang sinus ya kalau di dalam trigonometri. Maka persamaan tegangan ini kalau dirumuskan secara matematik yaitu V fungsi T sama dengan V maksimum sinus omega T. Inilah rumus umum
tegangan listrik bolak-balik. Ya, jangan sampai tak warna biru. Nah, yang di bawahnya apa? Nah, ekivalen ini dalam bentuk kosinus. Jadi kalau persamaan yang hijau ini fungsi sinus mau dirubah jadi bentuk kosinus. Nah, ini jadinya. Ya. VT atau V fungsi T sebenarnya V mak cos ya. Omega T kurang 90 derajat. Atau pi per 4. Ini kan kita kenal ya, kalau pi itu harganya 180 ya. Ini secara radian, ini secara sudut ya. Oke, jadi 360 sama dengan 2pi. Oke. Ini persamaan yang warna merah peta ini kalau ini mau dikonversi menjadi cos. Ini dia. Oke, paham ya? Nah, ini kita tadi cerita ada omega, yaitu kecepatan sudut. Itu sebetulnya secara matematik omega itu sama dengan 2 kali pi kali f. Satuannya radian politik, ya. Terus f itu apa? Frekuensi, ya, frekuensi listrik. Nanti kita akan kupas. Seper T. T itu apa? Periode listrik. Periode waktu. Jadi dari sini kemari menghabiskan berapa lama gelombang nih? Apakah sedetik? Apa 2 detik? Atau setengah detik kecepatannya? Waktu ini butuhkan dari 0 sampai ke sini, itulah dikatakan periode. Ini sama dengan 1 per F, ya. Satuan detik, kalau tadi frekuensi satuannya hertz. Nah, kemudian pi. Pi itu yang kita kenal 3,14 sekian, gitu kan? Pi, bilangan pi. Atau kita kenal juga selama ini 22/7. Nah, perlu saya kasih tahu sesungguhnya bilangan pi 3,14 itu kurang tepat ya, kurang teliti sebenarnya. Atau 22/7 juga kurang teliti. Nah, yang paling teliti yang ini nih. Ya. 24585092 per 78256779. Ini kalau dibagi ini sama dengan 3,14 juga, cuma panjangnya sampai 15 desimal, 3,14 sekian. Nah, itu persis sama dengan bilangan pi kalau kalian ketik di Excel. Persis sama. Excel kalau kalian buat rumus PI buka kurung tutup kurung itu akan didapatkan hasil pembagian ini. Sama itu. Jadi ini tingkat akurasinya ya. Tapi saya tidak mewajibkan ya, saya tak mewajibkan. Kalau nanti ada soal-soal elektro ini yang sekarang ini gunakan pi 22/7 enggak apa-apa ya, atau 3,14. Cuman saya sarankan gunakan pecahan lah. Saya lebih suka melihat 22/7 ketimbang 3,14, lebih teliti 22/7. Walaupun ini lebih tepat, tapi saya tidak melarang kalau Anda menggunakan 22/7. Oke, nah ini dua persamaan terakhir ini adalah konversi ya, bagaimana merubah sudut menjadi radian. Seperti kita ketahui, mungkin Anda pernah tahu bahwa kalau orang Indonesia bicara sudut itu biasa dalam derajat ya. Dalam derajat, di N derajat berapa? 15 derajat, 20 derajat, dalam satuan derajat. Ya, tanda bulat di atas itu kalau orang Indonesia bicara sudut. Tapi kalau orang Barat, orang Inggris di sana, orang Amerika, mereka senang dengan cara radian. Nah, itu bedanya kita dengan orang sana. Nah, tentu perlu ada konversi ya. Jadi orang sana mengatakan berapa sudutnya? 2 radian. Loh, kita bingung tuh. 2 radian itu berapa sih ya? Kalau orang Indonesia kan kenal derajat. Maka ada konversi. Ini konversi, rumus ini mengkonversi derajat menjadi radian. Ya, rumus di bawahnya radian menjadi derajat. Jadi misalkan kalau ditanya 1 derajat itu berapa radian? N-nya 1, masuk aja N-nya 1, berarti 180 kali pi, berarti pi per 80 radian. Ya kan? Nah, kalau 2 derajat, masukkan 2, berarti 2 pi per 180 radian. 2 pi, 2 pi per 180 radian, gitu. Itu seterusnya ya. Nah, jadi dalam pi, biasanya kalau dalam radian itu selalu dinyatakan dalam pi. Nah, kalau mau tahu angka sungguhnya berapa? Ya masukkan pi ini 22/7 tadi atau angka ini. Ya. Nah, ini dari radian ke derajat. Jadi kalau orang bule itu bilang sudutnya 1 radian, ya masukkannya 1 per pi 180. Berarti 180 per pi derajat. Oke ya. Nah, nanti dalam soal-soal kita saya tidak akan menanya dan tidak akan menyuruh Anda pakai radian ya. Kita tetap gunakan cara derajat ya. Ini untuk sekedar Anda tahu saja. Baik,
kita lanjut. Ini tadi gelombang versi sinus ya. Nah, sekarang tinjauan versi kosinus. Coba perhatikan gelombangnya, apa bedanya? Coba, di mana bedanya? Oke, udah nampak bedanya? Nah, tadi kan dari sini mulainya nih. Ya, perhatikan nih, dia ada dua gunung, satu lembah ya. Ini juga dua gunung, satu lembah. Nah, ini hanya ngambil dari sini kemari. Inilah tinjauan secara sinus. Dari titik 0 menuju titik 0 lagi. Nah, kalau yang ini meninjau dari puncak ke puncak. Beda ya. Ini gelombang cos. SMA Anda mungkin sudah belajar ya. Ini gelombang kosinus, yang ini gelombang sinus. Ya, beda. Nah, listrik bolak-balik juga bisa ditinjau secara kosinus. Nah, mungkin kalian tertarik begini, boleh. Berarti tinjauan secara kosinus namanya itu. Tapi kalau tertarik begini, berarti tinjauan secara sinus. Jadi boleh mana aja, ya. Versi sinus dan versi kosinus. Nah, kalau versi kosinus, maka persamaan gelombang tegangan bolak-balik ini menjadi V fungsi T sama dengan V maksimum cos omega T. Coba perhatikan bedanya. Cuma mengganti sin sama cos. Nah, yang warna merah ini apa nih konversinya ya, ekivalennya. Kalau mau dirubah cos menjadi sinus gimana? Ah, ini bentuknya. Ya. Oke. Paham ya? Ini juga sama kayak tadi. Ini dikatakan satu siklus sebanyak total 360 derajat satu kali putaran satu siklus ya, atau sebesar 2 pi radian. Ini sama, nggak ada beda dengan tadi ya. Bedanya cuman kalau tadi ini secara sinus dari 0 ke 0, ini secara kosinus dari puncak ke puncak. Ini nggak asing lagi ya. Di SMA kalian udah tahu bahwa ini gelombang cos. Oke. Jadi itulah dua persamaan listrik bolak-balik yang bisa ditinjau secara kosinus dan secara sinus. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita ada bicara radian. Apa sih satu radian tuh? Apa radian tuh? Radiannya ini nih. Tapi saya rasa ini kita skip aja ya. Atau kita bahas sekali karena ini pun bagi kalian nggak penting. Ini sekedar saat Anda mengetahui aja bahwa satu radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh kondisi di mana panjang busur AB ini sama dengan panjang jari-jarinya. Jadi kalau Anda jalan dari O ke B, hitung berapa panjangnya, dan tuh ukur juga dari A ke B secara miring gini, secara sumbu namanya itu panjang sama. Nah, sudut yang dibentuk ini itulah yang dikatakan sudut satu radian. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, dalam trigonometri untuk mengkaji gelombang-gelombang kosinus, gelombang sinus, Anda harus tahu nanti minimal sudut istimewa ya. Nah, ini jangan sampai nggak tahu nih. Ini contohnya 0 derajat atau 0 radian ya. Ini ada sin cos tangen. Sin 0 berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. Tangen 0 sama dengan 0. Ini juga 30 derajat. Ini dalam radian berarti pi per 6. Sin 30 setengah. Cos 30 setengah sepertiga akar 2 ya. Nah, tangen 30 sepertiga akar 3. Oke. Kemudian kita lanjut membahas frekuensi. Dalam listrik bolak-balik ada namanya yang disebut frekuensi tegangan listrik. Nah, ini yang membedakan dengan listrik searah. Kalau listrik searah, kita hanya tahu berapa besar tegangannya, berapa volt. Oh, misalkan 40 volt. Oh, misalkan 6 volt misalkan. Itu listrik searah. Tidak ada lagi embel-embel lain. Tapi kalau listrik bolak-balik, ada satu besaran lagi yang diketahui, yaitu frekuensi. Nah, jadi lengkapnya mungkin kalau ditanya berapa besar tegangan listrik di rumah kalian, jawabnya adalah 220 volt garis miring 50 Hz. Nah, rupanya tegangan di rumah kita sama rupanya ya. Tegangan listrik di Indonesia itu besar frekuensi sama, sebesar 50 Hz. Ini untuk berlaku di Indonesia. Nah, ini berbeda nih. Tiap-tiap negara tak sama. Ya. Nggak sama tiap negara. Kalau di Amerika Serikat itu 60 Hz. Itu makanya di Chevron, kalau Anda ke Chevron itu listrik 60 Hz, ya, bukan 50 Hz. Nah, untuk Jepang itu 100 Hz.
Ya, jadi beda-beda, nggak sama ya frekuensinya. Makanya jangan kita coba-coba membuat alat listrik kita keluar negeri atau sebaliknya alat luar negeri bak ke Indonesia. Takutnya nggak cocok frekuensi, pasti ada yang kurang nanti di alat tersebut. Ya, jadi alat-alat listrik itu frekuensi listrik kebutuhan listriknya disesuaikan di tiap negara. Untuk Indonesia berlaku 50 Hz. Ya, paham ya? Jadi itulah bedanya tegangan bolak-balik dengan tegangan sarah. Kalau tegangan sarah hanya tegangannya saja, kalau listrik bolak-balik ada namanya frekuensi. Kemudian yang keenam berikutnya yang perlu kita ketahui ada namanya kecepatan sudut tegangan. Jadi kalau kita bicara tegangan listrik bolak-balik nanti ada istilahnya kecepatan sudut tegangan. Ini bermula dari kecepatan putar generator waktu dia menghasilkan listrik. Berapa diputar kecepatan sudutnya. Nah, ini berkaitan dengan generator pembangkitnya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kecepatan sudut itu disimbolkan ini bilangan Yunani, angka Romawi, angka Yunani, huruf Yunani ya. W, kayak W ini bacanya omega. Omega sama dengan 2 kali pi kali F. Ini yang tadi nih. Saya ulang lagi. Oke ya. Jadi kecepatan sudut generator ini berkaitan dengan frekuensi listrik yang dihasilkannya. Baik. Kemudian yang ketujuh atau selanjutnya, periode tegangan listrik ini yang tadi saya sebut tadi adalah waktu tempuh untuk menjalani satu siklus gelombang. Jadi kalau ini satu siklus, berapa lama nih ditempuh? Itulah yang dinamakan dengan periode. Jadi satu periode itu berapa detik. Nah, rumusnya sama dengan 1 per F. Oke ya. Beda tadi dengan frekuensi. Kalau tadi frekuensi kan ini F, ini kalau dirumuskan tadi ini seper T ya. Ini lupa saya buat nih. F seper T, ini T seper F, berkebalikan. Kalau tadi ini frekuensi adalah banyaknya siklus gelombang dalam 1 detik. Jadi kalau 1 detik itu berapa banyak gelombangnya? Apakah 1 gelombang atau lebih? Nah, kalau ini adalah jarak tempuh waktu dari titik 0 ke titik 0 lagi berapa lamanya. Atau kalau pakai kosinus dari puncak ke puncak itu berapa lama ditempuh. Itulah dikatakan periode gelombang tegangan listrik. Nah, kemudian nanti dalam kita bicara listrik bolak-balik ada namanya yang diistilahkan dengan tegangan sesaat. Tegangan sesaat itu sebenarnya adalah tegangan fungsi waktu. Nah, oke, kita lihat contoh ini. Gimana kita bisa paham apa itu tegangan sesaat. Lihat gambar ini. Ini nampak nih ada satu gelombang. Ini kita misalkan nih titik sudut 1, sudut 2, ini sudut ya. Sudut 1, terserah berapa angkanya kita misalkan ini sudut 1, ini sudut kedua, ini waktu ketiga dari sini. Nah, ini waktu kelima, ini sudut keempat, ini saya buat acak ya, random aja nih. Misalkan dari sini kemari dikatakan waktu T5. Dari sini kemari itu butuh waktu T6. Dari sini kemari butuh waktu sudut 7. Arti sekian sudut dari sini kemari. Ini acak fungsi omega T. Nah, sementara di sini ini sumbu Y yang berarti V, ini dengan positif PM, ini kita misalkan V1, ini kita misalkan min P1, harus sama ya. Ya, karena sama V1 harus sama. Ini min puncak untuk negatif. Oke, ini keadaannya. Nah, yang dikatakan tegangan saat kita bisa lihat nih. Ini saya sudah ilustrasikan dari gambar. Maka besar tegangan saat adalah ketika misalkan kita ambil saat sudutnya θ1. Nah, berapa besar tegangannya? Oh, V1. Nah, berarti saat sudutnya θ1, maka besar tegangannya adalah positif V1. Oke ya. Nah, kemudian saat sudutnya mencapai θ2, berapa besar tegangannya? Lihat nih perpotongannya. Oh, positif puncak. Ya. Demikian seterusnya. Ya, saat θ4 waktu sudut keempat 0. Ya. Oke, udah paham ya? Itu dikatakan dengan tegangan saat. Artinya tegangan saat kapan? Ya, saat kapan tuh kapan waktu atau kapan sudut. Nah, kalau ini kan T3, T5 ini kapan waktu nih. Kalau kita bicara θ2, θ4, θ7 itu kapan sudut. Pada sudut kapan tegangannya berapa? Pada waktu kapan sudutnya tegangannya berapa? Itulah dikatakan tegangan saat.
Jadi tegangan saat kapan? Kapan waktu atau kapan sudut. Baik ya. Itu yang ke-8 yang perlu kita ketahui. Yang ke-9 nanti ada namanya istilahnya tegangan rata-rata. Ya, jadi kalau kita meninjau gelombang listrik bolak-balik itu nanti ada namanya tegangan rata-rata. Nah, kita mau cari tahu nih berapa besar tegangan rata-ratanya itu. Nah, ini perlu kita ketahui. Untuk apa kita tahu tegangan rata-ratanya? Untuk melihat kemurnian dari tegangan bolak-balik tersebut. Jadi kalau nanti murni apa enggak bisa dilihat dari angka rata-ratanya. Oke, untuk menghitung rata-rata itu menggunakan rumus integral. Nah, Anda jangan takut, saya tak akan nanya ini hanya sekedar diketahui aja. Nah, setelah diturunkan nih rumus integral ini, didapat nanti ternyata untuk gelombang listrik bolak-balik yang berbentuk sinus, ya, rata-ratanya adalah 0. Nah, ini diturunkan dari sini, ternyata rata-rata tegangan rata-rata untuk listrik bolak-balik yang berbentuk sinus adalah 0. Gimana dengan kosinus, Pak? Sama. Nanti kalau Anda masukkan nih fungsi cos akan ketemu 0 juga. Jadi kesimpulannya apa? Tegangan rata-rata untuk listrik bolak-balik yang fungsinya sinus atau kosinus itu rata-ratanya adalah 0. Nah, kalau angkanya enggak 0, misalkan, nah, itu pasti. Misalkan mungkin tadinya karena ini benjol-benjol, maka enggak 0. Selama dia mulus begini, ini pasti 0. Ya. Itu yang namanya tegangan rata-rata. Kemudian yang ke-10, ada lagi istilah yaitu tegangan efektif, ya, atau tegangan RMS. Ini kita simbolkan dengan VRMS. RMS itu singkatan dari root mean square. Root, ya, mean square. Artinya ini kalau diterjemahkan bebas saya nggak tahu juga ya, ikuti aja lah. Nah, itu tegangan efektif atau VRMS. Adalah besarnya nilai tegangan yang bekerja pada beban dan dapat terukur langsung oleh alat ukur. Itulah pengertiannya. Nah, sekarang gini. Ini tadi kan kita bilang ada tegangan saat. Saat 0 berapa, saat di sini berapa, saat di sini berapa, saat di sini berapa. Nah, kalau tegangan efektif itu berarti harga bakunya. Jadi nilai yang terukur. Jadi kalau kau pakai alat ukur voltmeter, mengukur tegangan di rumah, 220. Nah, angka 220 itu adalah besar tegangan efektif, ya. Jadi besarnya tegangan yang terukur, yang bisa diukur oleh alat ukur, itulah tegangan efektif. Ya. Paham ya? Jadi ini kan tegangan puncak. Ya. Sebenarnya tegangan efektif berada di kisaran ini. Nah, ini mencari tegangan efektif, rumusnya pakai integral kayak tadi. Nah, setelah diturunkan, maka diperoleh untuk gelombangnya sinus atau kosinus, ya. Maka nanti diperoleh tegangan rata-rata, tegangan RMS-nya atau tegangan efektifnya itu V maksimum per akar 2. Nah, ini persamaannya nih. V RMS sama dengan V max per akar 2. V max ini mana? Ini yang puncak-puncak. Nah, untuk seterusnya setelah kita belajar tegangan efektif, ya, kalau saya sebut besar tegangan itu maksudnya adalah tegangan efektif. Kecuali kalau disebut khusus. Ingat ya, mulai hari ini dan seterusnya, kalau kita bicara tegangan listrik bolak-balik, kalau kita menyebutkan tegangan atau kalau saya menyebutkan tegangan, itu maksudnya adalah tegangan efektif. Kecuali kalau disebut khusus. Jadi kalau tak ada embel-embel, maka tegangan yang dimaksud itu adalah tegangan efektif. Ya, ini khusus untuk listrik bolak-balik. Nah, kemudian kita bicara tentang kapasitas daya untuk sumber. Ini ada di sumber ya, ada yang murni, nggak murni. Kalau kapasitas daya untuk sumber tak murni, ya, ini kan tadi berasal dari listrik DC atau aki. Maka kapasitas daya dan energinya adalah mengikuti kapasitas daya dari energi dari baterai. Ya, jadi kalau baterainya itu kan ada penyimpan, media penyimpan baterai itu ada kecukupannya kan.
Bila energinya habis, maka selesailah energi bolak-balik yang dikonversi tadi. Ya, jadi saya kembali ke sini tadi sebentar ya. Mana tadi? Nah, ini kalau ini habis energinya, maka listriknya pun padam. Kayak gitu. Itulah kalau untuk DC tak murni. Ya, jadi kapasitas daya dan energinya terbatas sebatas dari kapasitas aki atau baterai yang dirubah menjadi bolak-balik atau AC tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kapasitas daya untuk sumber yang murni? Yang murni tadi kan yang berasal dari generator, perputaran generator. Maka yang kapasitasnya itu kita simbolkan dengan S sama dengan V RMS kali I RMS. Nah, jadi kalau tadi RMS itu apa? Efektif. Jadi efektif ini sesungguhnya bukan tegangan aja. Nanti ada tegangan efektif, ada arus efektif. Kalau tegangan efektif PRMS, nanti I efektif I RMS, rumus sama ya. Nah, ini dia. Makanya ini ada I RMS. Jadi S sama dengan V kali I. V apa? V RMS atau V efektif. I apa? I RMS atau I efektif. Satuannya volt ampere. Nah, di sini untuk sumber yang murni yang dari perputaran generator, maka kalau kita bicara kapasitas daya dan energi, maka selama generator itu berputar, maka selama itu pula energi akan dihasilkan. Ya, jadi energinya nggak terhingga, tak terhingga terhadap waktu. Selama generator berputar, selama itu juga tegangan didapat. Kecuali kalau putarannya berhenti, ya, karena kehabisan bensin misalkan, nah itu baru berhenti dia. Tapi selama berputar, maka energi nggak terbatas. Itu diasumsi nggak terbatas. Beda dengan yang tak murni. Yang tak murni tadi dari dari aki. Nah, sebatas umur aki lah, ya kan? Oke, saya kasih itu dari untuk pemahaman kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Tolong dipelajari ya. Ini hanya pemahaman. Nanti pemahaman listrik bolak-balik ya. Minggu keempat berikutnya kita akan kupas lebih jauh tentang perhitungan daya. Nah, nanti perhitungan hukum-hukum listriknya sama ya. Jadi untuk hukum-hukum Ohm yang kalian pelajari, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 itu sama, berlaku juga di listrik bolak-balik. Jadi saya tak akan bahas lagi, sama yang saya bahas nanti tentang daya, agak lebih spesifik ya. Jadi kita buat 2 pertemuan untuk membahas listrik bolak-balik. Jadi minggu depan kita akan mengupas hitung-hitungan daya di listrik bolak-balik. Itu aja yang bisa saya berikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.